Domisili Pak Yus? Saya di Lampung, Pak. Oh, Di Lampung. Lampung. Kalau saya di Bekasi, Pak. Oh, makasih ya. Ya. Ini ketua PDK-nya nih, Pak Yusnadi. Zaman bakal PTK. Lampung yuk pegang oleh beliau. Kalau dengan Pak Abel ini banyak kenangan ini zaman-zaman dulu itu. Kenangan apa nih? Oh, banyak lah. Kalau sharing-sharing itu kan Pak Abel ini kan fondasinya ekonomi kader ini. Masya Allah, minum dulu ya, minum. Masya Allah, oh Masya Allah, hebat. Baik, Gus sekalian, kita mulai saja ya. Oke. Ya, biar efektif, tidak terlalu lama, tapi insya Allah nanti kita rutinkan, insya Allah. Baik, kita mulai saja. Saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar? Sekalian sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi seperti sekarang, sehat itu menjadi sangat mahal ya, sangat penting, sangat berharga, sehingga patut kita syukuri ya kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat fisiknya, tidak terpapar COVID, tidak juga terpapar sakit yang lain ya. Juga sehat secara ruhiyah, ibadah kita kepada Allah juga senantiasa sehat, ya selalu kuat, karena itu yang juga sangat penting buat kita. Dan juga mudah-mudahan sehat rupiah. Nah, ini juga penting nih, sehat rupiah ini. Ya, sehat fisiknya, sehat ruhiyahnya. Kalau rupiahnya nggak sehat, kadang bikin pusing juga kepala kita. Ya, bikin pusing juga kepala kita. Sehingga semoga sekali lagi semuanya sehat insya Allah ya, fisiknya sehat, ibadah kita, ruhiyah kita juga sehat, dan mudah-mudahan ekonomi kita juga sehat. Apalagi ini katanya PPKM diperpanjang ya, sampai 9 Agustus. Saya nggak tahu nanti perpanjang-panjang terus, tapi yang jelas ya apapun baik kita lanjutkan. Semoga ya kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, jasmaninya, ruhiyahnya, dan juga rupiahnya. Baik Bu sekalian, yang saya hormati, saya cintai, ini sudah hadir 12. Ya. Sebagai informasi umum saja, perkenalan dulu, nama saya Bambang Halilintar. Ya, nama saya Bambang Halilintar. Saya kebetulan menginisiasi acara ini, sebetulnya khususnya awalnya untuk tim teman-teman di HNI, khususnya di grup Amazing Team. Ya, sebagai bagian dari edukasi, sebagai bagian dari membangun knowledge, membangun skill, dan membangun attitude sebagai basis modal dalam kita menjalankan bisnis bersama HNI. Tapi bahwa kemudian Ustadz Afdal misal share ke yang lain, nggak ada masalah. Ya, semoga ini bermanfaat buat semuanya. Semoga ini memberikan masukan yang bagus ya buat kita semua. Tema besar yang diusung atau di sesi ini adalah tentang omset amazing.
intinya adalah ngobrolin bagaimana membangun omset yang amazing. Artinya bukan omset yang biasa-biasa saja, tapi amazing. Namanya amazing berarti luar biasa. Ingat istilahnya Tukul ya, amazing. Sahabat sekalian, ya, karena HNI adalah komunitas bisnis, maka bicara bisnis tidak pernah luput dari bicara tentang omset. Ya. Kebetulan bulan Juli ini, Bapak sekalian, HNI mengalami peningkatan omset yang lumayan signifikan, dan ini menjadi kondisi yang anomali, artinya tidak biasa di dalam kondisi ekonomi seperti sekarang. Ketika kebanyakan bisnis pada umumnya mengalami penurunan, tapi justru HNI mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, kemarin data laporan dari teman-teman leader di grup yang lebih besar menyatakan bahwa bulan ini omset nasional HNI mengalami kenaikan 35%. Ya, 35%. Bahkan laporan dari beberapa teman-teman di daerah, ya teman-teman di daerah, banyak yang menyampaikan kenaikannya ada yang 100%, ada yang 200%, dan lain-lain. Nah, tentu ini sebagai bisnis perlu kita syukuri, karena kebetulan HNI menunjukkan performa yang lumayan bagus ya sebagai bisnis. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Sebelum kita lanjut, mohon maaf sebelumnya, ada nggak dari peserta di sini yang belum menjadi bagian dari keluarga besar di HNI? Harapannya nanti saya tidak banyak mengulang dari sesi-sesi awal. Nanti untuk yang benar-benar baru ya, belum menjadi bagian dari keluarga besar di HNI, insya Allah nanti kita adakan sesi sendiri, ya. Tapi sesi pada kali ini, insya Allah nanti kita akan banyak berbicara tentang bagaimana ya, membukukan omset yang amazing tadi itu. Baik sekalian, yang saya hormati, ya, kan yang menjadi pertanyaan, emang saya siapa kok membuat forum seperti ini? Nah, kebetulan saya sudah menjadi keluarga besar di HNI itu, judulnya sebetulnya sudah dari awal tahun 2002. Nah, jadi sudah 19 tahun ya. 19 tahun membersamai, hanya saja sebagai sebuah bisnis memang naik turun ya, jatuh bangun. Ya, kemudian baru sekitar ya, setahun 2 tahun terakhir saya mulai membangun lagi entitas bisnis yang di HNI yang pernah kita bangun, dan ini sedang menunjukkan performa yang sangat bagus sekali ya, dengan perubahan dan perombakan manajemen yang sangat apa istilahnya, sangat mengapresiasi terhadap perkembangan kemodernan yang ada, sehingga ada yang bilang bahwa bisnis ke depan yang sehat itu harus mengadaptasi 3 hal. Ya. Bisnis yang sehat ke depan harus mengadaptasi 3 hal. Bisnis yang nanti omsetnya bisa meningkat dengan tajam dalam kondisi-kondisi pandemik seperti ini, dalam kondisi disrupsi yang kemudian merubah perilaku banyak hal dari para konsumen dan pelaku bisnis, maka harus mengadaptasi 3 hal. Ya. Hal pertama adalah ya, A. Apa itu A? Artificial Intelligence. Bisnis yang akan mampu bertahan dalam masa pandemi ke depan adalah bisnis yang harus mengadaptasi dengan kecerdasan buatan, atau kita sering nyebutnya sebagai digitalisasi bisnis, ya, atau berbasis computerized. Ya. Kenapa harus digitalisasi? Karena orang sekarang itu ya, perilaku belanjanya itu tidak selalu datang ke toko atau ke pasar, tapi melihat di gadget mereka masing-masing. Maka kalau bisnis ini bisa terdigitalisasi dengan baik, maka dia berpotensi besar mendapatkan kesempatan pasar yang bagus juga. Ya, A yang pertama ini. Maka HNI dalam hal ini mentransformasi diri
ya memasuki dunia digitalisasi ini dengan sangat hebat, dengan sangat dahsyat. Ya, teman-teman kemudian memiliki apa yang disebut sebagai AVO atau Agent Virtual Office. Jadi bagaimana kemudian kita memonitor dan mengendalikan bisnis ini bisa kita lakukan hanya dengan berbasis HP atau kalau di rumah bisa pakai laptop dan seterusnya. Nah, digitalisasi seperti ini, Bapak sekalian, menjadikan ya, kita akan mudah memantau dan memanage pergerakan bisnis. Mentargetkan omset karena kita bisa memantau day to day, bahkan menit per menit, maka kita akan mudah memastikan ya, perjalanannya. Dan ini bagi saya, sebagai orang yang lama di HNI, yang dulu sangat manual sekali, ini sangat menguntungkan. Ya, sekarang bisnis saya sudah sampai di level mana, apa yang ingin kita capai dan bagaimana mencapai target yang kita inginkan, itu dengan mudah. Ya, dengan mudah kita lakukan. Nah, ini bagian pertama, artificial intelligence. Ya, dan HNI lakukan. Maka Bapak sekalian, bagi yang sudah menjadi anggota atau mitra di HNI harus menguasai apa yang namanya AVO. Artificial Agent Virtual Office. Kita punya kantor virtual. Ya. Jadi pastikan ya Bapak sekalian harus menguasai AVO. Hingga nanti bagaimana mengelola AVO nanti kapan-kapan kita ada sesinya. Yang kedua, B yaitu big data. Ya, big data. Artinya Bapak sekalian, kalau ingin punya bisnis dengan percepatan omset yang bagus, memang harus berbasis big data, di mana kemudian kita bisa memantau dengan baik tentang bagaimana perilaku pasar, perilaku konsumen terhadap produk yang kita promosikan dan lain-lain. Dan dalam hal ini, Bapak sekalian, ya, HNI juga mengadaptasi tentang big data ini. Ya, kita bisa melakukan proses-proses belanja dan lain-lain secara online. Ya, sebagaimana kita belanja di Shopee, kita belanja di Bukalapak, dan lain-lain. Dan ini menjadikan sekalian, di pelosok negeri manapun, selama ada koneksi internet, maka kita bisa bertransaksi dengan mudah, ya, tanpa terkendala soal infrastruktur dan lain-lain. Kalau dulu, kita harus nyari di mana ada outlet yang menjual HNI. Tapi sekarang, kita tidak harus lakukan itu. Di mana ada koneksi internet, di mana kita punya HP, maka kita bisa melakukan proses transaksi itu dengan mudah, sebagaimana kayak Shopee dan lain-lain. Ini transformasi yang dilakukan oleh HNI. Yang ketiga adalah kolaborasi atau C. Jadi rumusnya ABC. Ya, artificial intelligence, kemudian B-nya big data, dan yang ketiga kolaborasi atau collaboration. Kolaborasi inilah yang kemudian menjadikan bisnis ini ya menjadi mudah dijalankan. Ada proses mentoring, ada proses kemudian pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, forum ini juga bagian dari forum kolaborasi, di mana kalau kita bisa membangun bisnis ini secara bersama-sama, ya, berbasis silaturahmi, maka insya Allah ya sebagai sebuah bisnis maka ini akan menjadi besar insya Allah. Dan Bapak sekalian, kolaborasi ini menjadi sangat penting ke depan, di mana kita tidak bisa sukses secara sendiri, tapi harus bersama-sama. Baik, Bapak sekalian, ini yang menjadi optimisme kita di HNI. Ya, optimisme kita di HNI bahwa HNI sekarang sudah mengadaptasi 3 syarat untuk bisnis itu menjadi besar. Yang pertama adalah artificial intelligence, ya digitalisasi. Yang kedua, berbasis big data, di mana kemudian perilaku konsumen akan mudah terbaca dengan mekanisme yang ada. Kita bisa bertransaksi dimanapun kita berada dengan menggunakan gadget yang kita punya, dan semua datanya itu termanage dengan baik di AVO kita. Dan yang terakhir adalah collaboration. Hari ini kita sedang berkolaborasi, membangun mindset bersama, membangun omset bersama, sehingga nantinya kita akan besar secara bersama-sama, dan itu yang menjadi visi besar dari HNI. Baik Bapak sekalian, acara ini rencananya kita sediakan untuk diadakan tiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ya, ini adalah pertemuan pertama. Ya,
Dulu kita sering mengadakan tiap pekan malam Senin, tapi kemudian dirasa tidak cukup efektif karena sisa-sisa tenaga, pikiran. Nah, ini kita lakukan secara revolusioner di pagi hari. Jam 7 sampai jam 8. Ya, mentok-mentoknya, mepet-mepetnya, kalaupun berlanjut itu maksimal sampai jam 8.30. Harapannya apa? Satu, kita masih segar. Ya, harapannya kita masih segar. Yang kedua, ini karena lagi banyak juga WFH, mungkin jam 8 bisa selesai atau 8.30 bisa selesai, insya Allah nanti kita bisa berlanjut kepada pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak harus meninggalkan pekerjaan yang dilakukan, misalkan di kantor dan lain-lain. Ya, sehingga semua bisa lebih bermanfaat. Bagi yang kemudian mau serius menindaklanjuti apa-apa yang menjadi agenda, ya karena ini dilakukan pagi, masih ada waktu yang cukup panjang hingga sampai sorenya. Sehingga tidak menunggu lama lagi, bisa langsung action. Ya, ada yang menyampaikan bahwa inti dari kita berbisnis itu adalah just do it. Ya, just do it. Ya, lakukan saja apa yang sudah diagendakan, apa yang sudah direncanakan, just do it. Ya, and then we will get duit. Maka nanti duitnya kita dapat. Ya. Kalau kebanyakan mikir, kebanyakan ditunda-tunda agendanya, nanti tidak akan jalan-jalan dan tidak akan mendapatkan omset yang bagus dan bisnis tidak akan menghasilkan dengan baik. Baik, di bagian pertama ini, Ibu sekalian, ya, saya ingin menyampaikan rumusan singkat. Ya, bagi teman-teman yang sudah di HNI, rumusan singkat. Bagi yang belum, nanti sambil jalan kita akan mengurai lebih jauh. Ya, mudah-mudahan sebagian besar sudah ikut ya di HNI. Rumusan singkat, kalau ingin mendapatkan omset yang besar dan hasil yang bagus, namanya bisnis kan hasilnya harus bagus. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa berharap bahwa hari ini kita merencanakan punya bisnis, hari ini pula kita mendapatkan omset yang besar dan hasil yang besar. Ya. Hari ini pula kita ingin mendapatkan omset yang besar dan hasil yang besar. Kata orang-orang sering mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya, karena dulu Roma dianggap sebagai pusat dari sebuah peradaban dunia. Saya melihat mungkin barangkali begitu. Ya. Artinya sebetulnya banyak jalan bagi kita untuk mendapatkan keberhasilan. Problemnya adalah atau persoalannya adalah mau nggak ya kita mengikuti jalan itu menuju Roma itu. Roma itu ada di Italia. Kalau dari Indonesia menuju Roma ya kalau naik pesawat ya berarti harus naik pesawat. Ya, bisa yang langsung ke Roma atau transit dulu kemana dan seterusnya. Tapi intinya kita harus segera beranjak dari Jakarta untuk segera menuju ke kota Roma. Tidak bisa kita di Jakarta terus tiba-tiba sampai ke Roma. Tidak bisa kita berdiam diri saja, kemudian mendapatkan hasil dari sebuah perjalanan bisnis. Nah. Baik, Bapak sekalian, saya asumsinya adalah Bapak sekalian sudah menjadi bagian dari HNI. Sehingga saya tidak banyak bercerita dulu tentang apa itu HNI dan lain-lain. Nanti kalau yang belum bergabung di HNI, ya, tinggal menghubungi yang mengajak Bapak sekalian hadir di sini. Ya, misalkan karena yang ngajak adalah Ustadz Afdal, nanti lanjut aja dengan Ustadz Afdal, HNI apaan sih Ustadz gitu. Atau dari Pak Daris misalkan, nanti tanya aja ke Pak Daris, HNI apaan sih Pak Daris misalkan. Ya, saya asumsinya adalah Bapak sekalian di sini sudah bergabung dengan HNI. Sehingga saya tidak banyak cerita tentang HNI. Nah, Bapak sekalian, ada 3 rumus besar. Ya. Ada 3 rumus besar, yang 3 rumus besar ini mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya hari Kamis kita akan bedah lebih detail lagi. Ya. Ada 3 rumus besar yang bisa menjadikan Bapak sekalian dalam berbisnis di HNI mendapatkan omset yang besar dan hasil yang bagus. Hasil yang bagus itu artinya mendapatkan income yang bagus. Berapa sih income yang bagus? Ya tentu berbeda-beda setiap kita. Tapi tentu kalau orang menyebut, ya saya akan suka kalau berbisnis bersama HNI tiap bulan bisa menghasilkan 1 juta, karena ini misalkan sebagai bisnis sampingan ya, side bisnis misalkan.
saya sudah punya gaji di tempat kerja, sehingga saya akan suka misalkan kalau bisa dapat tambahan penghasilan di HNI misal 1 juta. Tapi yang lain mungkin mengatakan kurang lah kalau 1 juta. Saya sepinginnya bisa minimal 2 juta. Orang lain bisa mengatakan minimal 3 juta. Atau bahkan orang kadang ingin mengatakan, saya akan menyebut bahwa bisnis di HNI sudah menguntungkan bagi saya kalau saya bisa berpenghasilan di HNI ya minimal 10 juta misalkan. Atau saya akan berani resign misalkan dari pekerjaan saya kalau bisnis di HNI sudah bisa menghasilkan minimal 20 juta misalkan. Bapak sekalian, angka-angka itu adalah angka-angka yang bisa kita targetkan sendiri, dan sesungguhnya kalau kita berbisnis secara serius di HNI, insya Allah kita bisa mendapatkannya. Ya. Cuma kayak tadi, ya, mau nggak kita kemudian menapaki jalan ya, dari Jakarta menuju Roma, mau nggak kita bisa menapaki jalan dari awalnya 0 ya, di HNI kemudian bisa mendapatkan hasil sebagai bisnis itu. Karena HNI tidak menjanjikan bisnis ini simsalabim. Ya, sebagaimana kadang-kadang orang mengajarkan berbisnis, Anda cukup bergabung dengan HNI, diam nanti Anda akan dapat duit banyak. Tidak, di HNI tidak begitu. Di HNI kita diajarkan benar-benar menjadi pebisnis, pewirausaha, ya, yang kemudian mengoptimalkan seluruh upaya yang ada dalam diri kita. Baik, secara cepatnya ada 3 rumus, Bu sekalian. Ya, 3 rumus ini, 3 itu gimana? Ini ya, ada 3 nih, ya, atau bisa begini ya. Pokoknya 3 lah ya. Ada 3 yang bisa menjadikan di HNI bisnis kita besar. Kalau mau dicatat silahkan, kalau mau diapalin juga gampang. Yang pertama, sekalian, rumus pertama kalau ingin bisnis kita di HNI bisa menjadi besar dan hasilnya bagus, rumus pertama adalah Bapak sekalian harus segera ya, memiliki pangkat ya, keagenan di HNI yang namanya Executive Director. Atau kita sering nyebutnya ED. Ya. Alhamdulillah saya sudah menjadi ED. Kemarin bulan ini alhamdulillah juga ini Ustadz Afdal, ya selamat Ustadz Afdal, tahniyah ya sudah lulus jadi Executive Director di HNI. Nah, dengan menjadi Executive Director atau ED di HNI, Ibu sekalian, maka Ibu sekalian berhak mendapatkan persentase rabat ya paling tinggi, ya persentase rabat paling tinggi dari setiap unit penjualan yang kita lakukan. Karena kebetulan di HNI kita sebagai mitra itu sifatnya semacam reseller, ya semacam reseller. Artinya kita tidak memproduksi barang sendiri, tapi kita sifatnya reseller, ya menjadi mitra dagang HNI dalam memasarkan produk HNI. Nah, menjadi Executive Director itu menjadi reseller dengan persentase rabat tertinggi yaitu 35%. Bayangkan kalau sekalian misalkan masih sebagai reseller biasa atau anggota biasa atau mitra biasa yang hanya 10%. Ya wajar karena baru gabung ya atau baru menjadi agen ya, baru menjadi agen atau reseller. Maka bagiannya masih sedikit. Tapi kalau kemudian sudah menjadi Executive Director ya, kita akan mendapatkan bagian rabat reseller yang paling besar yaitu 35%. Maka rumus pertama kalau sekalian ingin mendapatkan hasil yang besar adalah harus segera menjadi Executive Director. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu Executive Director? Bagaimana kemudian bisa menjadi Executive Director? Apa strateginya dan lain-lain? Insya Allah kita bahas pekan depan di pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini sekarang yang harus ditanamkan dalam kepala kita adalah kalau Bapak sekalian sudah jadi agen atau mitra HNI, maka segera menjadi Executive Director. Harus menjadi Executive Director sesegera mungkin. Silahkan yang mau mentargetkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau akhir tahun 2020 ini misalkan. Ya, silahkan saja. Ya. Tapi apakah itu Executive Director dan lain-lain, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Nah, bagi yang baru bergabung telat nanti nyusul ya. Insya Allah nanti kita ada rekamannya dan mudah-mudahan nanti bisa kita bikinkan ya channel di YouTube agar bos kalian nanti bisa ikut mereview ya, ikut siaran ulangnya. Karena ini saya tidak lakukan secara online langsung ya, nanti insya Allah ada recordingnya, nanti akan kita tayangkan. Baik, jadi ini yang pertama sekalian. Kalau ingin mendapatkan hasil terbaik di HNI, maka dia harus segera mungkin menjadi eksekutif director. Ustadz Afdal sudah lulus menjadi eksekutif director karena dia berpotensi mendapatkan rabat pribadi ya sebesar 35%. Bayangkan, sama-sama menjual produk 1 juta, kalau rabatnya 10% kan hanya dapat 100.000. Tetapi dengan rabat 35%, maka dia dapatkan 350.000. Dan ini jauh lebih menguntungkan. Ya, kalau sama-sama menjual 1 juta, mendingan jadi dapat rabat 35% daripada 10%. Tetapi bagaimana bisa mendapatkan rabat 35%, strateginya apa dan lain-lain, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Makanya jangan bolos ya di sesi berikutnya insya Allah. Ya, 1 jam saja, ya 1 jam saja, maksimal 1,5 jam. Ya, mudah-mudahan sesi singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini yang pertama. Selamat Ustadz Afdal. Saya berharap nanti segera lahir eksekutif direktur berikutnya di kaki-kaki di bawah Ustadz Afdal, di mitra-mitra Ustadz Afdal. Ya. Jadi ceritanya, saya bermitra dengan beliau. Ya. Beliau itu sangat berhasrat, mau bilang bernafsu nggak enak, berhasrat untuk nyalip. Dan saya itu memang nantang, ayo segera salib saya. Bagi saya, ya keberhasilan seorang apa istilahnya, kalau di kita nyebutnya mentor, walaupun dia nggak bener-bener mentor, orang hebatan Ustadz Afdal kok ya. Cuman kebetulan secara hierarki di HNI, karena saya lebih duluan dianggap mentor ya. Ini penghormatan kepada orang tua ini yang lebih dulu. Jadi beliau lebih banyak ya melakukan banyak inovasi yang dari sana kita belajar bersama, dan ternyata beliau membuktikan kata-katanya bahwa mau nyalip saya ya. Dan akhirnya kita sudah satu pole posisinya sama ini ya, di posisi startnya sekarang sama-sama di ED. Ya, kalau saya tidak mempercepat langkah saya pasti akan tersalib. Tapi bagi saya, kalaupun disalib oleh Ustadz Afdal ya, orang soleh, orang baik, saya senang ya, karena yang nyalip saya orang baik. Baik, ini yang pertama. Ada Pak Daris yang juga ini barusan naik peringkat di kemitraan keagenan ya, yang kemarin masih senior manager. Ya, sekarang sudah eksekutif manager. Saya berharap nanti dalam waktu cepat ya Pak Daris ya segera menjadi eksekutif director. Nah, juga ada beberapa yang lain, mohon maaf ada nggak hafal satu-satu. Ustadz Afsaluddin ya juga barusan naik peringkat dari manajer menuju ke senior manager. Selamat Ustadz, dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, jangan berhenti pada senior manager. Jangan berhenti hanya pada eksekutif manager. Tapi pastikan sekalian harus segera menjadi eksekutif director. Ya. Bagaimana eksekutif director, bagaimana mencapainya, insya Allah di pertemuan berikutnya hari Kamis kita akan bedah lebih jauh. Ini yang pertama. Ya. Tidak boleh tidak, Bapak sekalian harus segera menjadi eksekutif director. Ya. ED istilahnya di HNI. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Bapak sekalian, ya, di luar menjadi ED, namanya jualan, kan kita harus punya produk. HNI itu bisnis yang benar-benar jualan produk, bukan jualan lisensi, ya, bukan jualan apalagi, bukan jualan hak bisnis atau jualan lisensi, benar tadi. Tapi HNI benar-benar jualan produk, ya, produknya produk halal, produk keseharian. Ya, sifatnya kita hanya ya mengajak orang-orang hijrah produk dari produk yang selama ini diproduksi oleh orang-orang yang kebetulan non muslim misalkan ya, atau non pribumi. Sebutlah, kita misalkan nyebut merek dari grup besar yang namanya Unilever ya. Kita tidak mengajak masyarakat untuk
menambah pengeluarannya, tapi hanya merubah mereknya atau istilahnya kemudian mensubstitusi, mengkonversi dari merek apa menuju merek HNI. Sabunnya dari sabun apa menjadi sabun kolagen HNI. Samponya dari sampo bla 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 ya menjadi sampo propolis HNI. Pasta giginya dari yang dari merek misal Unilever kepada merek HNI. Jadi Mas sekalian, kita tidak diajak di HNI untuk beli yang aneh-aneh yang sebetulnya tidak kita butuhkan atas nama ingin dapat bonus. Ya. Bisnis ini menarik, bonusnya besar. Apa? Jualan satelit. Iya, jualan satelit. Ini saya berlebihan ya, tapi nggak apa-apa. Ya jualan satelit itu komisinya besar. Ini pertanyaannya siapa yang mau beli satelit, kan begitu. Nah di HNI sekalian, kita hanya mengajak untuk mengganti produk dari apa yang kita pakai tiap hari. Sikat gigi kan tiap hari kita lakukan. Pakai sampo, kemudian pakai sabun, minum kopi, macam-macam. Ustadz Abdul produknya lengkap sekali. Itu tiap hari kita lakukan, dan kita hanya kemudian merubah dari produk yang dipakai seperti biasanya kepada produk HNI. Menariknya, kalau kita tiap hari beli pakai produk, misalkan apa namanya tadi itu Unilever, kita tidak mendapatkan reward apapun, tapi dengan belanja dengan produk HNI, tiap bulan kita mendapatkan reward, cashback, dan lain-lain. Oke, nah karena ini jualannya produk sekalian, maka syarat kedua yang harus kita punya agar omset kita besar dan hasilnya juga bagus, kita harus punya stok produk. Maka syaratnya adalah yang kedua, di samping kita syarat pertama menjadi eksekutif direktur, syarat yang kedua adalah kita harus menjadi stock center atau SC atau stokis atau warung bahasa kita. Nah di HNI sebagai mitra warung atau mitra stock center itu ada beberapa peringkat keagenan atau distribusi. Yang pertama namanya stock center. Syaratnya sederhana, ya kita membuka warung HNI atau istilahnya halal mat HNI dengan belanja awal senilai 5 juta rupiah minimal. Produknya bebas. Dengan kita punya produk, maka kita bisa jualan dengan gampang. Orang butuh produk itu langsung bisa kita jual karena kita punya stok. Berbeda kalau kita menjadi reseller biasa yang tidak punya stok. Walaupun tetap saja boleh. Dengan punya stok itu, Bapak sekalian, maka kita mudah ya melakukan transaksi penjualan kepada konsumen dan kita akan mudah melayani kebutuhan konsumen. Ya. Ini yang stock center. Siapa saja mitra HNI yang sudah punya ID card HNI boleh menjadi stokis atau stock center, dan saya mengajak sekalian, kalau ingin serius berbisnis di HNI, harus menjadi stock center atau SC. Ya. Siapkan program atau agenda untuk segera menjadi SC atau stock center. Alhamdulillah teman-teman yang sudah menjadi stock center atau SC ini paling tidak lebih mudah melayani penjualan kepada yang lain. Nah, modalnya tidak banyak, cuma 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dan jadi stok produk semuanya. Stok produk semuanya. Tidak dikurangi biaya apapun. Ya, semuanya jadi produk. Bapak Ibu sekalian bebas memilih produknya apa. Sesuai dengan yang laku di situ. Kalau lakunya kopi, jadi kopi semua. Kalau lakunya apa misalkan sabun, jadi sabun semua. Kalau lakunya pasta gigi semua. Kalau lakunya macam-macam silahkan dipilih. Tapi prinsipnya sekalian, kalau ingin punya omset bagus dan penjualan yang hebat, maka sekalian harus menjadi stock center. Baik itu yang sifatnya kecil tadi kayak warungan rumahan, stock center biasa SC. Walaupun bukaannya cuma 5 juta, tapi kalau repeat ordernya bagus, ya penjualannya bisa lumayan. Saya rata-rata sebulan ya jualan stokisnya ya minimal 10 juta. Walaupun saya masih stock center yang pendaftaran awalnya cuma 5 juta. Ya, tapi omset grupnya bisa di atas 160 juta. Kok bisa Pak Bang? Ya bisa saja. Dan disinilah uniknya berbisnis bersama HNI. Ya, karena ini adalah bisnis kolaborasi dari semua member grup yang ada. Baik, jadi sekalian,
sejak sekarang, yang ada dalam pikiran kita adalah kalau pingin jualan di HNI-nya bagus, harus segera menjadi stock center atau stokis atau warung. Di rumah kita harus ada stok produknya. Di kendaraan kita yang kita bawa kemana-mana pergi harus ada stok produknya. Di motor kita, ya kalau bagasinya besar, sekarang kan banyak motor-motor bagasi besar, ya harus selalu ada stok produknya. Karena dengan itulah kemudian penjualan akan mudah. Bayangkan kalau kemudian banyak yang tertarik dengan produk kita, tapi ketika minta produknya siap Mbak, ternyata nggak ada karena kita bukan stokis, kita nggak punya produknya. Nah, maka kemudian ini akan jadi kendala. Alhamdulillah Ustadz Afdal sudah mengupgrade dari stock center menjadi distributor center atau DC dengan modal yang di atas 20 juta dan seterusnya. Tentu dengan stok lebih banyak, ya, ekspansi pasarnya lebih dahsyat. Ustadz Afdal sudah bisa melayani pembelanjaan dari stock center juga. Lebih tinggi lagi nanti ada agency center dan seterusnya. Bagi bos kalian yang punya modal cukup besar, bisa juga nanti langsung menjadi semacam minimarket atau halal mart itu sendiri dengan produk yang beragam, dengan produk yang sangat banyak ragamnya. Jadi bos kalian, setelah yang pertama tadi menjadi syarat wajib untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus ya, ini harus segera jadi executive director. Apapun caranya, bagaimanapun memulainya, harus segera jadi executive director. Jangan hanya puas menjadi manajer. Tentu menjadi manajer kita syukuri. Tapi kalau berhenti di manajer saja, wallahi, yakinlah bahwa hasilnya tidak akan dahsyat. Walaupun lumayan, ya harus kita syukuri. Ya, harus segera menjadi executive director. Tentang bagaimana nanti, insya Allah di pertemuan kedua. Yang kedua sekalian, harus segera menjadi stock center atau menjadi stokis. Ya. Minimal 5 juta kalau mau serius. Artinya sekalian, ini adalah benar-benar bisnis berdagang yang berbasis pada penjualan produk. Nah, kalau kita punya produknya, ya, maka insya Allah penjualan akan lebih lancar. Modal awal cuma 5 juta, tapi kalau repeat ordernya bagus, kalau kita serius, dan dagang harus serius. Orang dagang serius saja kadang nggak laku, apalagi kalau nggak serius. Nah, maka di HNI nanti, ya, menjadi stokis ini menjadi prasyarat kalau ingin hasilnya bagus. Nah, ini kebetulan Pak Presdir, Pak Agung Wilanto berkenan hadir. Saya kalau ada Pak Presdir jadi kagok ini ngomongnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada yang salah-salah diingetin aja Pak Agung Wilanto. Baik, beliau Pak Presdir sekaligus mentor saya. Jadi yang kedua harus jadi stokis. Ya, bagaimana caranya? Intinya harus jadi stokis. Ya, kalau nggak jadi stokis, boleh-boleh saja, tapi tidak dahsyat omsetnya. Harus jadi stokis. Ya. Nanti kalau ingin lebih dahsyat lagi, meningkat jadi SC atau stokis center menjadi DC. Ya, dengan cakupan minimal bisa 20-25 juta, tentu bisa lebih besar lagi. Ya, kemarin ada isu rame ya tentang ada pengusaha dari Palembang yang katanya nyumbang 2 triliun. Walaupun katanya hoax itu, kena prank lagi. Saya membayangkan orang bisa nyumbang 2 triliun kalau beneran ya. Ini kalau dagang omsetnya berapa? Ya. Ini kalau bener ya nyumbang 2 triliun, omsetnya berapa? Ini kalau omset dan nyumbang 2 triliun, nggak mungkin omsetnya itu hanya 5-20 juta. Pasti omsetnya adalah juga triliunan. Nah, dalam hal ini, kita nggak usah bicara triliunan dulu, kita harus mulai dari yang kecil, yaitu stokis. Hanya 5 juta. Ya 5 juta harus sekalian. Ya. Kemudian kalau sudah mulai kewalahan dengan 5 juta boleh meningkat nanti menjadi 20 juta dan seterusnya. Tapi prinsip yang pertama harus jadi stokis. Ya. Kalau belum jadi stokis, anggap saja ini belum serius. Ya. Belum serius boleh, tapi tidak akan menghasilkan yang dahsyat. Ya ibarat kata kita jualan nanti, ya jualannya itu jalan kaki, ya dengan produk yang sangat terbatas, sudah capek, ya hasilnya nggak seberapa. Tapi kalau kita punya toko, punya etalase yang banyak, orang bisa kulakan di toko kita, sehingga hasilnya akan lebih besar. Jadi yang kedua, jadi stokis. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus segera menjadi stokis di HNI. Kalau ingin hasilnya besar. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir ini ya. Sudah jam berapa ini? Saya suka lupa. Masih jam 7.48.
Maksimal saya jam 8 ngomong. Mudah-mudahan sebelum ini selesai. Yang ketiga, Bu sekalian, ya, pastikan Bu sekalian nanti ya, memiliki omset grup ya di bawah Bapak Ibu sekalian minimal 10.000. Ya. Kalau poin 10.000 atau ya kalau dihitung dalam rupiah menjadi maksudnya 10.000 itu kadang dikalikan 1.000 jadi 10 juta atau hitungannya 10.000 saja. Terus kalian, kalau Bapak sekalian ingin mulai merasakan hasil yang terasa sebagai bisnis, untungnya terasa, sudah berupa juta, ya, bisnis sekarang kalau belum juta kan belum asik tuh, walaupun tetap harus kita syukuri. Ya, baru hasil merasa kita anggap sebagai hasil yang menguntungkan kalau berapa ininya income-nya atau untungnya di HNI 2 juta itu baru terasa itu karena juta, walaupun 250.000 bisa kita sebut 1/4 juta ya, tapi angkanya belum menarik. Nah sekalian, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus ya, sejauh pengamatan saya nanti bisa dikoreksi ya, minimal omset yang perlu dibukukan dan harus kita kejar agar kita bisa berbangga dan merasa senang dengan hasilnya. Tentu bukan berarti kalau kecil kita tidak syukur ya. Kan katanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan. Saya kira semakin besar omsetnya itu sebagai tanda bahwa kita orang yang pandai bersyukur. Nah, terus kalian, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka pastikan bahwa omset di grup kita di HNI, grup itu maksudnya, misalkan saya punya mitra di bawah saya semuanya, sampai kedalaman apapun, minimal 10.000. Minimal 10.000, baru kita mulai agak terasa senang dengan hasilnya. Walaupun sedikitnya pun kita harus syukuri. Nah, sekalian, tentu ya akan lebih bersyukur lagi kalau bisa 20.000, tentu akan bersyukur lagi meningkat menjadi 50.000 dan seterusnya, apalagi kalau sampai omsetnya itu sampai misalkan 1 juta poin misalkan. Nah, apa itu poin? Apa itu rupiah dan lain-lain? Nah, poin 10.000 itu kalau mau dirupiahkan itu sebetulnya senilai sekitar 30 jutaan. Bapak Ibu sekalian, dagang grup bareng-bareng sebulan 30 juta itu sebetulnya belum omset yang besar, omset yang biasa saja. Tetapi ini sudah mulai lumayan hasilnya buat kita. Ya. Jadi sebetulnya meraih target 10.000 poin atau jualan grup bareng-bareng senilai 30 juta itu adalah hal yang biasa. Ya. Yang kemarin katanya nyumbang 2 triliun, omsetnya berarti triliunan. Kalau benar nyumbang, konon katanya hoax, kena prank gitu. Nah, sehingga kalau kita berpikir bahwa punya 10.000 poin senilai sekitar 30 juta, kan berarti kita bukukan omset grup sehari 1 juta. Ya. Dagang bisa menghasilkan omset 30 juta, itu insya Allah hasilnya mulai lumayan, tetapi belum hasil yang besar. Tetapi ini sebagai patokan dasar, Bu sekalian. Pertanyaannya adalah, kenapa minimal kita harus punya omset bulanan dengan grup kita minimal 10.000? Nah, ini terkait dengan strategi hebat nanti untuk menjadi eksekutif director dan mendapatkan hasil berlipat yang lebih besar dari HNI. Jadi, Bu sekalian, yang saya hormati, yang sudah berkenan hadir, kalau boleh dirangkum secara singkat, ya, karena ini sesi kita memang tidak panjang, tidak perlu panjang-panjang, ya 1 jam saja, maksimal 1,5 jam kalau ada dialog, ya. Tapi yang penting adalah kemudian kita continue, ya, kita bahas berikutnya. Intinya ada di 3 hal tadi. Kalau Bapak sekalian ingin berbisnis serius di HNI, ingin mendapatkan hasil yang lumayan, harus kita syukuri lumayan, baru terasa dan kita bisa lebih semangat untuk fight, maka 3 hal ini yang harus segera kita raih. Apa itu? Yang pertama,
pastikan Bapak sekalian harus segera menjadi eksekutif director, harus segera menjadi ED, yang sekarang masih manajer, yang sekarang masih senior manager, yang sekarang masih director, ya, yang sekarang eksekutif manager, yang sekarang director, yang sekarang senior director, harus segera menjadi eksekutif director. Bagaimana mencapai eksekutif director ini dan seberapa cepat kita bisa mencapainya, insya Allah kita bahas pekan depan, hari Kamis insya Allah. Ini hari Selasa. Yang kedua, sekalian, pastikan bahwa sekalian sekarang harus segera menjadi stokis dengan modal awal minimal 5 juta. Ya, bagaimana caranya? Silahkan dipikirkan. Karena ini menjadi modal kita untuk jualan secara lebih besar. Nanti ada pelatihan, ada monitoring, ada bimbingan, ada mentoring. Bagaimana mengelola stokis dengan baik. Ya. Jadi yang belum jadi stokis, segera jadi stokis. Yang ketiga, sekalian, pastikan kita punya target untuk segera menjadikan omset kita minimal 10.000 poin. Atau sekitar nilai rupiah ya terjual produk itu sekitar 30 juta tiap bulan. Nah, bagaimana membukukan omset 10.000 poin? Bagaimana membukukan omset minimal 30 juta itu nanti menjadi bagian yang juga akan kita bahas di hari-hari berikutnya. Nah, 3 poin ini yang akan menjadi titik awal sekalian ya perbincangan kita di pagi ini. Ya, bagi yang belum bergabung di HNI segera hubungi yang ngajak Bapak sekalian bergabung di sesi ini. Yang diajak Ustadz Afdal segera kontak Ustadz Afdal. Yang diajak Pak Daris, yang diajak Ustadz Aswaluddin, yang diajak Pak Yusnadi, yang diajak Pak Agus Solehin dan seterusnya, silakan hubungi sekiranya belum bergabung ya dengan HNI. Nah, insya Allah ya kita akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya di hari-hari berikutnya, dan 3 hal ini yang menjadi agenda kita di hari ini semoga bisa dipahami. Kalaupun belum dipahami masih banyak sesi berikutnya yang bisa kita jalani, dan saya berikan kesempatan kita berdialog, berdiskusi ya karena masih ada waktu maksimal sampai 8:30. Tapi sekiranya sudah dirasa cukup ya karena memang saya rencanakan agendanya itu 1 jam sampai jam 8 saja. Tapi sekiranya dirasa kurang, ada dialog diskusi, tidak usah panjang-panjang, maksimal 8:30 kita selesai dan segera kita lakukan untuk agenda kita yang lain. Baik sekalian, dari saya ini saja. Ya, saya persilahkan bagi yang mau menambahi, mau berdialog, bertanya dan lain-lain, kami persilahkan maksimal sampai 8:30. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Ada 19 orang. Ya, mudah-mudahan ini awalan yang bagus ya, dan berikutnya bisa lebih banyak lagi. Silakan undang teman-teman yang lain untuk bisa bergabung bersama. Saya memulai, tapi nanti sesi-sesi ini akan diisi oleh orang-orang hebat yang lain. Ya, saya akan paksa nanti Ustadz Afdal, Eksekutif Director ini untuk menyampaikan banyak kerja hebatnya, testimoni hebatnya. Saya juga sudah bermohon kepada Pak Presiden Direktur Pak Agung Yulianto juga untuk memberikan arahan-arahan hebatnya langsung ya, fresh from the oven, karena beliau yang mengendalikan manajemen sepenuhnya di HNI. Baik, saya persilakan kepada sekalian untuk menambahi dan lain-lain sampai maksimal 8:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Silakan. Saya Pak Bambang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sebelumnya ya kepada Pak Bambang, mentor saya, yang sudah memberikan hidayah kepada saya di HNI. Jadi saya merasa dapatkan hidayah, ya. Dan saya lanjut di sini, Pak Agung itu juga luar biasa memberikan kepada saya. Oh, ternyata HNI itu begini ya, gitu loh. Sehingga langsung saya kling, oh ini yang harus saya tekuni selanjutnya, serius begitu ya. Walaupun saya udah punya perusahaan juga besar juga begitu ya, tapi saya ini sepertinya menurut pemahaman saya ini luar biasa banget gitu kalau kita serius gitu. Nah, selanjutnya saya terima kasih kepada Pak Sugandi ya, Sukabumi ini ya. Pelanggan apa ini ya,
pelanggan ya. Kemudian selanjutnya Pak Aswal, kemudian Pak Agus Solihin, ya. Kemudian Bu Indria Sidoarjo. Jadi ini Bu Indria ya? sebenarnya kepala kantor loh Pak. Tapi beliau sepertinya mau serius di HNI ya dengan suaminya. Kemudian juga ada Pak Tri nih ya dan lain-lain ya. Nah, pertama kepada saya ya, pesan kepada saya dan kepada Pak Bambang juga dan kepada yang lain bahwa kita itu harus istiqomah ya, harus istiqomah. Termasuk juga pelatihan ini harus istiqomah. Jadi Insya Allah. mau orang ini kan Selasa apa? Hari apa? Kamis dan Selasa, Jumat. Selasa, Kamis dan Jumat. Itu rutin aja gitu. Ya, Karena apa? Kalau kita rutin gitu, nanti kita jadi rajin gitu, ya. Pak Bambang. Tapi kalau kita nggak rutin, kita sepertinya nggak ada semacam apa ya, sendiri aja begitu ya gitu. Walaupun saya sudah bicara sama keluarga saya dan pokoknya saya itu tidak tergantung mentor gitu, tidak tergantung mentor, tidak tergantung siapapun, saya akan jalan dengan cara apa dan bagaimana yang saya bisa gitu. Itu ya, walaupun sebenarnya mentor tetap diperlukan gitu. Tapi ya mentor itulah yang kita perlukan. Jadi kita jangan, wah saya nggak bisa jalanin bisnis di HNI ya, karena mentor saya males gitu, nggak pernah ngasih petunjuk. Nggak begitu gitu loh, tapi kita jalan aja. Nggak peduli gitu ya, apapun yang terjadi jalan aja gitu. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain gitu. Kita harus berubah. Tadi Pak Bambang ya, katanya kita harus berubah ya gitu. Ya. Jadi harus konsisten Pak Bambang, jalan aja. Saya akan terus mengikuti gitu ya. Jadi jangan, kalau orang Jawa apa bilangnya tuh Pak Bambang? Datnya bukan anget-anget tai ayam gitu. Jangan, itu nggak boleh gitu. Saya juga begitu Pak Bambang. Kalau saya mengatakan begitu, berarti saya nggak boleh anget-anget tai ayam gitu. Itu kata Bu Eli, hot chicken faces gitu. Nggak tahu apakah benar apa tidak gitu ya. Bilangin ke Bu Eli kapan-kapan minta sesi, beliau yang isi. Nah itu yang pertama ya. Ya karena Bu Eli calon ED berikutnya tuh gitu. Siap. Ya. Yang pertama ya. Yang kedua, selamat ya kepada Pak HNI sampai sedemikian, sampai sekarang ini saya mendengar langsung dari Pak Agung. Menurut penuturan Pak Agung bahwa omset 2019 sesuai dengan laporan pajak itu adalah 1,6 triliun ya. Tahun HNI ini iya, enggak 1,6 triliun ya, omsetnya. Itu bisa kita bayangkan bahwa yang kita anggap bahwa ini kok cuma jualan apa namanya, gosok gigi, pasta gigi, sampo, omsetnya 1,6 triliun. Dan menurut kabar yang masih diinikan lagi naik sekitar 20% ya. 2020 loh ya, 2020 naik sekitar 20% atau sekitar 2 triliun. Kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 2 triliun. Dan itu bukan jumlah yang kecil. 2 triliun itu. Ya. Bayangkan itu Akidi nyumbangnya 2 triliun gitu. Kita omset seluruh Indonesia, dunia, ya, Hong Kong, Thailand, Saudi dan lain-lain, Mesir ya. Itu 2 triliun. Coba bayangkan itu. Jadi kita ini masih kalah jauh lah. Dengan mereka aja berani ngeprank 2 triliun. Kita omset baru 2 triliun nggak berani ngeprank apa-apa gitu ya. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah jangan merasa kecil hati dengan dapatkan, misalnya hari ini saya dapat
bonus karena saya anggota biasa yang dapatnya 10% dari poinnya, dapatnya 20.000, 40.000, 50.000, 60.000. Jangan berkecil hati, ya. Karena apa? Itu akan berkembang sesuai dengan bulan, ya. Nanti bulan berikut kalau kita aktif naik jadi 200.000, ya. Nanti naik bulan berikutnya naik jadi 300.000, ya. Setahun nyampe cuma 1 juta gitu. Jangan kecil hati. Karena apa? Itu kan kita berpikir bulan dan tahun. Kalau udah 2 tahun bisa jadi 3 juta. 4 tahun jadi berapa dan seterusnya, sehingga mohon maaf ini Pak Agung nih tidak pernah berbicara dengan mana Pak Agung nggak ikut ya kebetulan. Oh masih ikut. Ada, Nah, masih gabung. khawatir nih kalau saya Hadir. bicara. Jadi gini loh, di HNI ini leader-leadernya tuh tidak pernah diomongin. Saya punya penghasilan berapa, punya mobil berapa, punya tanah berapa, punya mobil Lambo. Yang disuruh oleh HNI ini oleh Dewan Syariahnya adalah banyak amalnya gitu loh. Banyak amalnya, pondok pesantren lah, inilah, itulah banyak. Jadi tidak pernah mereka ngomongin penghasilan gitu loh. Saya lihat juga begitu, ternyata orang-orangnya ini sedekahnya, ininya gitu loh. Nah, tapi perlu juga dikasih tahu ya, saya menurut kabar ya, yang resmi, yang langsung dari orang yang bertanggung jawab ya, tahun 2019 lalu ya, satu orang yang tertinggi lah katanya itu 500 juta per bulan gitu. Katanya ya 500 juta per bulan, dan saya tahu orangnya. Ada pasangan suami istri itu sebulannya 750 juta sebulan ya gitu. Padahal di sini baru berapa tahun ya? Mungkin 10 12 tahun gitu loh. Sementara saya ini yang bekerja pemilik owner dari grup perusahaan besar ya. Ini saya kasih tahu aja, saya juga punya perusahaan juga ya. Nggak nyombong ya, kata Megawati nggak nyombong ya, gitu. Saya yang bikin ini, bikin itu. Saya juga nggak nyombong, saya punya gedung 7 lantai saya punya gitu ya. Saya pemilik owner perusahaan, pendiri juga. Tapi gaji saya di sana udah ini ulang tahun ke-22 nggak nyampe 30 juta. Ya. Gaji saya nggak nyampe 30 juta, padahal sudah 22 tahun gitu. Nah ini orang, tim yang ini punya penghasilan 750 suami istri, orang 500. Bahkan saya pernah main khusus, ada berapa kali saya main ke BC Bogor 1 ya, BC Bogor 1. BC Bogor 1 itu 2 ruko dijadikan 1 di daerah Bogor sana, di Semplak sana. Pemiliknya Sudarmadi dan Ratu Ira ya. Saya udah ketemu berdua, ngomong-ngomong, saya bilang ini, Pak, penghasilannya berapa sih sebetulnya sebulannya gitu. Saya tanya ke mereka secara informal, nggak resmi. Dia jawab, ya Pak Afdal, ini kalau beli mobil tiap bulan bisa gitu. Ya katanya begitu, beli mobil tiap bulan bisa. Ini orangnya, ada orang ya kurang lebih begitulah, beli mobil sebulan itu satu aja bisa, maksudnya dengan cash gitu. Tapi mereka tuh low profile, rendah hati, sih bilang ini sedekah ini. Oh kayaknya itu ya, begitu ya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi kita jangan berpikir, oh kok cuma segini, kecil banget ya gitu loh. Iya. Tetapi kayak saya dulu dapat 300 ya, kemudian 700. Kemarin terakhir ini 1,3 juta ya, 1,3 juta. Kayaknya yang sekarang ini terbesar yang bulan ini ya, tapi belum keluar nilainya gitu. Ya. Baik. Dan saya kasih tahu juga ke Pak Bambang ya. Karena saya itu sudah sekarang tuh ED, Eksekutif Direktur, saya berhak untuk ya membuka
agen center AC. Ya, AC. Ya. AC itu kan kalau saya udah DC kan 22,5 juta. AC itu kan katanya 60 juta. Ya. Ya, mohon didoakan saya bulan Ya. ini, bulan Agustus ini Mantap. menjadi AC dengan membeli langsung dalam satu invoice 60 juta. Sehingga saya berhak mendapatkan penghasilan 16% dari poin. Kalau saya jual ke DC, saya dapat 3%. Kalau saya jual ke SC, saya dapat 16 dikurang 11 dapat 5%. Kalau ke orang umum, agen biasa saya dapatnya 16% gitu. Nah, itu saja Pak Bambang dan terima kasih. Kemudian Pak Agung, saya mohon maaf saya buka sedikit-sedikit ya, tapi itu untuk menyemangati kita di grup ini bahwa kita harus tadi konsisten, harus istiqomah di dalam bisnis ini sehingga apa yang kita tidak pernah bayangkan akan terjadi. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan Pak Bambang karena ya. Pak Bambang namanya sudah halilintar. Jadi nggak perlu ditanya-tanya, kita sudah kaget-kagetan dengan beliau ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz Afdal. Beliau ini orang hebat, saya sudah kenal lama, ya. Saya kenal beliau sudah hebat, apalagi sekarang ya jauh lebih hebat lagi. Kita biasa ya, saya dengan beliau, ya sekali saya jadi murid beliau, pun sesekali kadang beliau merasa jadi murid saya. Jadi siapa murid siapa guru nggak jelas ini. Intinya ya kita saling sharing lah ya, saling sharing. Beliau punya kehebatan pada hal yang saya tidak punya. Mungkin ya ada sedikit yang beliau merasa saya bermanfaat buat beliau sehingga beliau suka merendah, nganggap saya mentor. Jadi saya juga nganggap beliau adalah mentor saya. Bapak sekalian, nanti kapan-kapan ya kita kuliti juga dari beliau. Kalau tadi kan beliau ngasih motivasi, kita nanti kuliti tentang bagaimana sih bisa beliau sebegitu yakin dan optimismenya. Orang punya perusahaan besar, saya tahu perusahaannya dan besar betul. Beliau tidak ngibul, beliau tidak ngeprank kita ini. Ya, saya tahu ya. Kemudian saya juga beberapa kali main ke rumahnya. Dia juga punya keluarga yang juga besar, hebat lah ya. Tapi kalau tertarik dengan HNI itu sebuah hal yang menurut saya unik. Sampai kemudian sekarang sudah jadi executive director, saya kira nanti kita perlu kulitin nih pengalaman hebat seperti ini. Karena gini, Bapak sekalian, terkesan kadang-kadang kayak bisnis model kayak HNI ini kan recehan ya. Kadang dianggapnya recehan. Ya, sehingga kalau recehan, orang yang sudah kadung punya bisnis besar kadang nggak tertarik. Iya. Kita sering nyebutnya ini adalah bisnis rumahan yang awalnya memang recehan. Tetapi omsetnya gedongan, katanya begitu. Ya buktinya, ya kalau ada orang yang bisa punya penghasilan di HNI, berdagang bersama HNI, bermitra dengan HNI, punya halal mat di HNI yang penghasilannya bisa 500-ratusan juta, maka dia mesti omsetnya gedongan. Nggak mungkin omsetnya itu recehan rumahan. Jadi rumahan itu performa fisiknya, tapi sejatinya dia adalah bisnis yang besar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa seperti itu? Dari hanya rumahan, garasian, motoran, tapi kemudian kayak tadi bisa setiap bulan bisa beli mobil. Di Pontianak ada tukang es, jualan es keliling, es potong keliling, atau ada juga yang jualan es teh keliling, ya namanya Pak Puput Jaiman itu. Beberapa saat yang lalu kebetulan ikut tur bareng ke Turki, saya nanya ke Pak Puput, ya Pak Puput dulu kan jualan ini ya, jualan es keliling, sekarang berapa penghasilannya di HNI? Dia sambil tersipu malu bilang, ya kalau buat beli PCX, tahu PCX ya, motor Honda yang harganya 30 jutaan, katanya beli 5-6 bisa Pak Bang tiap bulan. Buset katanya. Ya dia awalnya cuma jualan es keliling Mas kalian, es dorong kan, gerobak keliling.
tapi kata dia sejak dia menseriusi di HNI, dia sekarang katanya kalau mau beli PCX bisa beli 5 atau 6 lah katanya. Nah, yang seperti ini saya kira ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi jualan es nggak penting, tetap penting ya, tetap penting. Tapi kemudian kalau kemudian kita bisa punya strategi lebih hebat, peluang bisnis yang lebih besar, dan nyata menghasilkan juga lebih besar, saya kira kita perlu serius berpikir tentang ini. Tidak harus meninggalkan bisnis lamanya, tidak harus, ya. Tapi kemudian bisa disinergikan dan ini akan berhasil dengan baik insya Allah. Ada yang lain? Masih ada maksimal sampai ya 15 menit lagi maksimal. Kalau nggak ada bisa kita akhiri sekarang. Yang penting 3 hal tadi tidak boleh kita lupa. Ya, kalau ingin punya hasil yang besar di HNI, pastikan loh sekalian, agendakan sekarang harus segera jadi eksekutif director. Bagaimana caranya? Insya Allah next meeting ya kita bahas detail. Yang kedua, terus kalian suka nggak suka, paksakan diri. Kalau ingin hasilnya bagus, harus jadi stokis. Kalau nggak jadi stokis, bisa menghasilkan, tapi tidak besar-besar amat. Tapi kalau punya stokis, kita lebih mudah menjual kepada orang. Maka segera pikirkan bagaimana menjadi stokis center atau SC yang modal awal 5 juta. Ya. Yang ketiga, pastikan omset Bapak sekalian, omset grup minimal 10.000 poin. Nah, bagaimana menjadi stokis, apa keuntungan jadi stokis, kenapa kalau stokis lebih menguntungkan, kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan bagaimana membukukan omset minimal 10.000 tiap bulan. Ya. Kalau minimal 10.000 berarti boleh dong 100.000, ya, boleh dong lebih dari itu, boleh, ya, boleh lebih dari itu, tapi minimal 10.000. Bagaimana membukukan omset bisa minimal 10.000, nanti juga akan kita bahas di sesi berikutnya. Ya. Baik, ada lagi sekalian? Atau cukup dulu? Baik, sekalian. Ya, saya kira diam itu tanda mengangguk atau sebentar ini ada chat. Saya lihat dulu barangkali ada pertanyaan di chat ya. Di chat. Saya bacakan aja chatnya. Saya punya beberapa cabang toko herbal. Kalau saya gabung, kira-kira kalau saya gabung akan mempengaruhi penghasilan omset toko saya enggak? Terus kalian, insya Allah kalau bergabung di HNI tidak akan berpengaruh terhadap omset. Maksudnya tidak berpengaruh turun, bahkan berpotensi naik penghasilan sekalian di omset toko herbal ini. Karena begini sekalian, di HNI itu sekarang bukan cuma produk herbal saja. Ya, di HNI itu sekarang saya bahkan yang banyak laku itu produk kebutuhan keseharian. Ya, sabun, odol, odol pasta gigi maksudnya. Dulu kita nyebutnya odol sih ya. Sabun, pasta gigi, kemudian kopi, ya, ada lagi masker, macam-macam lah, minyak telon, dan lain-lain sekalian, banyak sekali. Sehingga ini justru akan meningkatkan omset dari toko sekalian. Sehingga ini yang tanya Mas Burhan, Pak Burhan ini, insya Allah tidak akan berpengaruh, ya, tidak akan berpengaruh karena produk HNI itu tidak hanya produk herbal saja, tapi sekarang sudah sampai pada kosmetik dan kebutuhan keseharian atau toileters, ya, yang biasanya kita belanjanya ya punya Unilever, sekarang ganti dengan HNI atau Halal Mat, sehingga bisa disinergikan, tenang saja. Bahkan mungkin nanti beberapa produk herbal Pak Burhan ini bisa menjadi merchant di HNI, yang bisa menjadi produk merchant HNI, di mana seluruh member HNI secara nasional bisa belanja produk Bapak. Ya, caranya bagaimana nanti kita akan bahas lebih jauh. Sehingga HNI hadir tidak untuk memberangus atau membunuh ya toko-toko yang sudah kita punya. Sebagaimana mohon maaf ada Indomaret, ada Alfamaret ketika hadir di sebuah komplek, maka warung-warung kecil akan mati biasanya. Karena apa? Tersedot semua ke Alfamart. Tapi di HNI tidak. Justru akan berpotensi untuk memperbanyak dan memperbesar omset yang ada di Pak Burhan. Silakan Pak Burhan nanti kontak dengan yang tadi ngajak ke forum ini untuk bagaimana kemudian bisa sinergi dengan baik bersama HNI. Kemudian dari Pak Agung Yulianto, keren Bro Afdal, ya memang keren. Insya Allah segera LED, ya saya dukung nih. Ayo Pak Afdal bareng-bareng, ya bareng-bareng atau duluan juga boleh deh. Syukur-syukur saya duluan. Baik, ya. Kemudian dari
Ustadz Abdal juga, ada yang nanya nih, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau saya sudah bisa memaksimalkan keanggotaan, saya kah dengan mengajak saudara dan belanja di web HNI? Bisa. Ya, yang penting Bos sekalian, kalau ingin mengoptimalkan, itu kita tahu strateginya. Ya tadi, strateginya adalah satu, bagaimana bisa cepat ya mengantarkan kita menjadi executive director. Ini kalau sudah tahu cara dan strateginya, insya Allah nanti kita akan mudah. Yang kedua tadi, ya, belanja di web HNI, tapi juga perlu kita tahu bahwa kita juga perlu banyak orang yang belum belanja di web HNI, sehingga kita perlu tetap jadi stokis. Ya, tapi kalau belanja di web HNI juga kita arahkan, sehingga orang yang dari jauh, dari provinsi yang jauh, dari negeri-negeri yang jauh tetap bisa belanja, walaupun tidak bertemu dengan warung kita. Bisa, ya, tentang bagaimana cara belanja dan macam-macam di web HNI, ini juga Ustadz Afdal yang paling jago nih memberikan panduan tentang bagaimana belanja di web HNI. Ini banyak sekali mitra-mitra beliau yang sangat jauh, di negeri nun jauh di ujung Nusantara sana juga belanja melalui web di HNI. Beliau sangat terkata dalam hal ini. Baik sekalian, ya, kira-kira begitu beberapa hal yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis. Ya, tetap nanti di grup akan saya istilah orang Jawa woro-woro ingatkan lagi, dan insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis dan hari Jumat berikutnya. Sebagaimana wejangan dari Ustadz Abdal, pastikan ini bisa continue berkelanjutan. Mohon doa bersama, ya, semoga ini continue dan berkelanjutan. Sekiranya ada kendala sedikit, mungkin harus bergeser waktu dan lain-lain, yang namanya manusia merencanakan, tapi Allah lebih memutuskan, maka akan kita informasikan secara bersama-sama. Tapi yang jelas, insya Allah next pertemuan, sebagaimana tadi, kita bahas tentang bagaimana segera jadi ED, Executive Director, bagaimana segera punya stokis, dan bagaimana segera punya omset 10.000. Tapi selanjutnya, insya Allah nanti akan kita hadirkan juga, baik itu sisi motivasi, baik itu informasi manajemen, promosi-promosi, baik itu testimonial, kesuksesan dari beberapa mitra yang ada, sehingga forum ini benar-benar menjadi forum pembelajaran yang lebih bagus. Silakan dimanfaatkan, ajak mitra sebanyak mungkin, mumpung gratis ini. Mumpung gratis, ya. Ini masih kapasitas 100, nanti kalau ternyata peminatnya banyak, ya kita harus tingkatkan, kita akan siapkan akun yang baru yang kapasitasnya lebih dari 100 pemirsa nantinya. Baik, Gus sekalian, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairul jaza. Ada sekitar 19 orang, ya tadi, terakhir paling banyak. Berawal dari 19, insya Allah nanti bisa lebih banyak lagi, dan saya berharap kuota 100 ini bisa segera terpenuhi, dan pertemuan ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Baik, ayo segera ngomset. Ya, saya menuliskan di antara cara kita untuk meningkatkan imunitas dan terbebas dari COVID adalah dengan meningkatkan omset jualan kita dan jualan kita laku. Karena kalau omsetnya naik, kita happy. Kalau jualannya laku, kita happy. Ya, semoga omsetnya naik, imunitas naik, corona jauh, dan hasilnya ya di akhir bulan pendapatan kita bersama HNI juga akan naik, yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya, Bapak sekalian, dan akhirnya ya saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada 7 menit. Saya tidak akan matikan dulu ya, tapi bagi yang mau live silahkan. Tapi begitu nanti 8.30 saya akan matikan. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu sekalian. Kita ketemu lagi hari Kamis, hari Jumat, dan Selasa berikutnya. Ya. Selamat beraktivitas dan selamat ngomset bersama HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.